Mari kita mengawali acara kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari terkasih umat paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita hari Minggu biasa ke-25 ini diambil dari Injil Suci Santo Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Siapa yang terbesar di antara murid-murid? Kata terbesar dalam pandangan dunia tentu mengarah kepada siapa yang paling hebat berkenaan dengan kuasa, harta kekayaan, dan kemuliaan. Demikian pun yang diperdebatkan para murid saya kira tidak jauh berbeda. Mengingat bahwa Yesus memanggil mereka itu dengan latar belakang keluarga dan status yang berbeda. Misalnya ada yang memiliki kapal perahu seperti Petrus. Jadi Santo Petrus ini termasuk orang kaya. Ada yang pemungut cukai, Matius, tapi juga ada dari keluarga yang tampak manja, yaitu Andreas dan Yohanes. Secara mendasar pun pengetahuan dan kepekaan hati dari mereka, para murid, semuanya belum dapat diandalkan. Begitulah sifat alami manusia yang pada dasarnya belum diolah. Masih seperti fauna, alam hewani. Lebih mementingkan egonya, cenderung serakah dan tidak peduli suasana, perasaan hati sesama, dan pun terjadi di hadapan Yesus, Sang Guru. Dan ini terbukti sebenarnya Yesus sedang mengajar secara privat pada para muridnya dan mengungkapkan perasaan kesedihan hatinya bahwa anak manusia itu, yaitu dirinya, akan banyak menderita. Tetapi para murid tidak mengerti dan enggan bertanya. Malahan dalam perjalanan ke Kapernaum, mereka justru berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Berita sedih dari Yesus tentang penderitaannya sepertinya ditanggapi dengan perkara siapa yang terbesar di antara mereka. Maka terasa para murid itu tidak peka, dangkal hati. Hanya di sini hebatnya Yesus tidak merasa tersinggung, tetapi menanggapi dengan sabar dan mengarahkan siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, bukan dalam tata dunia. Ajarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran dunia ini. Maka dikatakan jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil contoh anak kecil. Ia membawa anak kecil ke tengah-tengah mereka, para murid, lalu memeluknya. Lalu menyatakan, kita telah dengar dari kitab suci, barang siapa memeluk anak kecil ini seperti anak, tidak apa-apa, nanti potong aja. Barang siapa menyambut anak kecil ini seperti ia menyambut, maka sebenarnya ia menyambut dirinya, Yesus sendiri, bahkan menyambut Bapanya. Maka disinilah pentingnya kita melihat pelajaran dari contoh yang diberikan Yesus membawa anak kecil, supaya kita melihat karakter anak kecil, belajar dari anak kecil.
Pelajaran pertama bahwa anak itu polos, peka, dan jujur. Maka betapa pentingnya kita belajar dari karakter anak kecil sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa anak kecil itu polos, peka, dan jujur. Tidak ada gengsi-gengsian atau melihat derajat, pangkat, ataupun kedudukan. Semua diperlakukan sama. Kalau orang tuanya menangis, anak itu akan menangis, ikut menangis. Kalau orang tua tertawa, dia pun ikut tertawa. Dan anak kecil sepenuhnya sungguh percaya kepada orang tuanya dan mengandalkan orang tuanya. Kedua hal itu belum terdapat pada para murid. Karena itulah mereka harus belajar kepada anak kecil. Oleh karena itulah